Intan dan Vika buka selimut tuh, mereka duduk. Pas udah duduk, Vika langsung teriak kenceng banget. Ah! Pak Pri bro gantung diri di area rumahnya Intan. Pak Pri ini ngajak Mbak Si ini untuk ikut kendat. Hai bro, makasih udah klik video Mas Im Bagaskara. Di episode kali ini bro, kita ada cerita dari salah satu teman kita nih yang namanya Intan. Jadi bro, di tahun 2018, Intan ini mengalami kejadian yang menyebalkan sekaligus menyeramkan. Saat kejadian itu, Intan masih duduk di bangku Madrasah Aliyah kelas 2. Bagi yang belum tahu, Madrasah Aliyah ini setingkat SMA. Intan di rumah tinggal bareng kedua orang tuanya, seorang adik dan kakeknya. Di samping rumahnya Intan, agak ke belakang dikit ada kandang sapi, dan di samping kandang sapi ada pohon sawo. Di suatu hari, tepatnya hari Kamis sepulang sekolah, Intan dan adiknya mendapati rumahnya sudah banyak orang bro. Intan buru-buru tuh masuk ke rumah. Di rumah sudah ada ibu dan budinya yang saat itu ada di dalam kamar. Dan di sini Intan baru mengetahui bro, kalau di pohon sawo baru aja ada orang bundir dengan cara ngegantung di batang pohon sawo. Jadi ceritanya gini, saat itu ibunya Intan ini sedang ngobrol-ngobrol santai tuh bro sama budinya Intan. Saat lagi enak-enak ngerumpi tuh, tiba-tiba dari arah kandang terdengar teriakan pria minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Sontak, ibu dan budeknya Intan buru-buru ke kandang. Pas sampai di kandang sapi tuh bro, ibu sama budenya Intan ini langsung teriak. Wah, ya Allah Gusti. Gak lama tuh kakeknya datang dan diikuti para warga. Gak lama tempat itu udah banyak banget warga. Ternyata bro, di pohon sawo sudah ngegantung jasad seseorang dengan keadaan mengenaskan, dengan mata melotot dan lidah menjulur. Jasad itu adalah Pak Pri, salah satu tetangga Intan. Pak Pri bro gantung diri di area rumahnya Intan. Sekilas tentang Pak Pri bro, Pak Pri ini umurnya sekitar 50-an tahun dan beliau ini nggak menikah. Sebenarnya orangnya ini bersih dan ganteng bro, dan juga banyak yang nawarin untuk nikah. Tapi usut punya usut, kata warga nih ya, Pak Pri ini menekuni ilmu klinik. Kata warga nih, suatu saat tengah malam, ada beberapa pemuda kampung yang saat itu tengah begadang mergoki Pak Pri sedang makan ayam hidup. Ayam hidup bro, dimakan. Dan ada lagi bro, beberapa hari sebelum ditemukan ngegantung tuh, Pak Pri ini kebergok sedang sujud-sujud di salah satu pohon besar. Pas ditanyain warga, Pak Pri ini cuman diem aja. Balik lagi ke cerita, setelah pihak kepolisian dan petugas medis datang tuh, jasadnya Pak Pri dievakuasi, lalu dibawa entah kemana, ya mungkin buat diotopsi. Gua nggak tahu nih ya prosedurnya gimana, kalau ada yang tahu komen di bawah. Singkat cerita, Intan, adik, serta ibunya ini ngungsi dulu tuh ke rumah budinya yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya, ya karena ketakutan lah bro. Dan setelah Isya, Intan ini dijemput sama bapaknya buat diajak pulang lagi tuh ke rumahnya. Dan sesampai di rumah, Intan ini ngelihat kakeknya ini lagi santai bro di teras sambil ngopi sama ngudut, seolah nggak terjadi apa-apa. Sekitar jam 8:30 bro, Intan kebelet pipis. Intan minta ditemenin tuh sama bapaknya. Ya takut lah bro, lo tahu di mana letak toiletnya. Jadi bro, toiletnya ini ada di luar rumah dan lokasi tepatnya ada di samping kandang bro, deket pohon sawo. Akhirnya Intan pergi ke toilet ditemenin sama bapaknya. Saat itu adik dan ibunya juga ikut buat pipis. Jadi mereka rombongan tuh buat pergi ke toilet. Saat buang hajat tuh masih belum terjadi apa-apa. Ya cuman anginnya aja tuh yang kenceng, ya nambah kesan horor lah bro. Setelah buang hajat, Intan dan adiknya balik masuk ke kamar. Intan dan adiknya ini tidur sekamar. Gak lama rebahan, mereka udah terlelap. Intan terbangun gara-gara dibangunin adiknya. Mbak, bangun mbak, bangun. Intan yang masih ngantuk banget tuh, cuman molet aja.
Apa, Fik? Mbak, denger itu nggak, Mbak? Vika ini ngomong sambil meluk Intan dan badan Vika ini udah gemeteran parah, bro. Fik, kamu kenapa? Vika yang ditanyain cuma nunjuk ke tembok. Sontak, Intan noleh dong ke tembok dan nggak ada apa-apa. Dengerin, Mbak, dengerin. Ucap Vika yang udah nangis, bro. Intan coba dengerin tuh. Dan Intan denger. Intan ngedenger ada suara pria ketawa dan ketawanya khas mirip ketawanya Pak Pri. Dan suara itu makin kenceng dan ngedeket ke tembok belakang kamarnya Intan. Wow, di situ bro, Intan langsung narik selimutnya buat nutupin dia dan adiknya. Di sini adiknya makin kenceng tuh meluk Intan. Mbak, aku takut, Mbak, aku takut. Rengek si Vika. Intan di situ baca-baca surat yang dia hafal dan suara ketawa dari sosok si Pak Pri itu makin kenceng dan makin deket, bro. Ketika suara yang udah gak karu-karuan itu, bro, Vika ngomong, Mbak, aku tidur di kamar ibu ya, Mbak. Aku takut. Intan ngikut dong, gak mau tidur sendirian. Intan dan Vika buka selimut tuh. Mereka duduk. Pas udah duduk, Vika langsung teriak kenceng banget. Wah! Intan ikutan noleh dong. Pas Intan noleh ke jendela kamar, set, Intan juga teriak kenceng. Wah! Jadi Intan dan Vika ini teriak karena mereka melihat jelas banget muka dari sosok Pak Pri ini udah nempel cuy di kaca jendela sambil lidahnya ngejulur, matanya mendelik ke arah mereka. Intan yang lihat barang gituan langsung narik tangannya Vika buat keluar dari kamar. Pas buka pintu kamar bro, ceklek, ternyata udah ada ibu dan bapaknya. Sontak mereka peluk langsung tuh. Intan Vika langsung diajak tuh sama ibunya buat tidur di kamar mereka. Saat jalan ke kamar orang tuanya nih, Intan ngelihat kakeknya ini jalan ke belakang tanpa ngomong apa-apa sambil membawa penjalin. Jadi bro, penjalin ini kayak barang rotan kecil tapi padat gitu, yang lahir di tahun 90-an biasanya tahulah tentang penjalin ini. Jadi bro, kakeknya ini jalan kayak marah banget gitu loh. Di situ bapaknya Intan ngikutin kakek jalan ke belakang rumah. Saat udah di dalam kamar tuh, Intan ini mendengar kakeknya teriak sambil marah-marah. Kurang lebih yang diinget Intan kayak gini bro. Aslinya ini pakai bahasa Jawa ya. Woi, pergi. Suruh siapa bunuh diri? Syukurin tuh. Kesini kau. Aku tambahin siksaannya. Ayo sini. Itu demit bro. Disyukur-syukurin sama kakeknya Intan. Abis bentak-bentak tuh demit, kakeknya Intan ini masuk ke kamar diikuti bapaknya Intan. Kakeknya Intan ini nyuruh buat mereka istirahat biar kakeknya Intan yang jaga. Di situ bapaknya Intan ini juga nemenin kakeknya ini buat jaga rumah. Keesokan harinya Intan dan adiknya nggak mau sekolah bro, ya karena masih ngantuk gara-gara kejadian semalam. Habis sarapan Intan ngelihat bapak dan kakeknya ini nebang itu pohon sawo yang buat kendat si Pak Pri. Intan cuman males-malesan di teras rumah. Saat buka grup WA Karang Taruna tuh, itu grup udah rame banget bro. Dan di situ banyak banget yang cerita kalau malam kemarin didatangi oleh sosoknya si Pak Pri. Singkat cerita, hari Sabtu sepulang sekolah mau masuk ke gang rumahnya tuh, Intan ngelihat ada mobil polisi dan ambulan. Sesampai di rumah, Intan ini buka grup WA tuh. Di situ Intan dapat kabar kalau ibunya Pak Pri yang sebut aja namanya Mbah Sih ditemuin udah meninggal ngegantung di belakang rumah. Di situ salah satu tetangga si Pak Pri yang bernama Ajam menceritakan kalau malam hari sebelum Mbah Si ini ditemuin meninggal tuh, Mbah Si ini teriak-teriak, "Wes Pri, wes, kowe iki wes mati Pri." Cukup lama tuh Mbah Sri ini teriak-teriak dan gak lama pintu rumahnya Ajam ini digedor-gedor. Pas dibuka sama bapaknya tuh, ternyata yang gedor ini adalah Mbah Si. Diajak masuk ke rumahnya tuh si Mbah Si ini. Di situ ada Ajam, ibunya Ajam yang ngikut nemuin. Di situ Mbah Si ini cerita kalau semenjak Pak Pri ini kendat tuh, Pak Pri ini sering datengin si Mbah Si. Pak Pri ini ngajak Mbah Si ini untuk ikut kendat. Akhirnya sama ibunya Ajam, Mbah Si ini disuruh nginep dan pagi harinya Mbah Si bro udah gak ada di rumah. Pikir Ajam sekeluarga nih ya, mungkin Mbah Si ini udah pulang. Dan siang harinya Mbah Si bro ditemuin warga udah meninggal ngegantung diri di belakang rumahnya. Setelah kematian Mbah Si, kampungnya Intan ini makin mencekam bro, makin creepy. Kalau malam udah gak ada orang yang ronda karena takut bro.
Singkat cerita, 2 minggu setelah Pak Prikenda tuh ada lagi satu warga yang ditemuin meninggal gantung diri. Karena udah 3 warga meninggal karena gantung diri, aparat desa ngadain acara doa keliling desa buat minta agar warga desa diberi keselamatan. Setelah acara doa keliling tuh, keadaan kampung mulai membaik. Dan sampai sekarang keadaan kampungnya udah aman, bro. Oke bro, gimana ceritanya? Gue gak habis pikir ya, kenapa Kenda di rumah orang, bro? Yang jadi pertanyaan, kenapa Mbah Si juga diajak? Bagi kalian bro yang belum subscribe, ayo subscribe dulu biar gue lebih semangat untuk nyeritain cerita horor atau mistis ke kalian. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.